sempurna dalam setiap hidup kami, Bapa. memimpin langkah kami. Engkau yang menandai langkah-langkah kami dengan mujizat-Mu ya Bapa, supaya kami boleh melihat kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah pagi hari ini saat firman-Mu disampaikan, Engkau bekerja dalam setiap hati kami, membangkitkan semangat yang baru, membangkitkan iman percaya kami. Urapi hamba-Mu yang terbatas untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga firman ini membawa berkat bagi setiap yang mendengar. Kami serahkan waktu ini untuk Roh Kudus bekerja. Jamah setiap kami ya Tuhan. Kami naikkan doa kami di dalam satu nama yang agung, Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi. Hari ini saya mau berbagi firman Tuhan yang saya beri judul The Prodigal God. Kalau kita lihat di dalam Alkitab itu, yang kita tahu adalah bagian perikop yang di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan The Prodigal Son. Anak yang hilang, terjemahan bahasa Indonesianya.
Jadi kalau diterjemahkan, kalau yang the prodigal son itu anak yang hilang, apakah pagi ini kita mau ngomong tentang Bapak yang hilang, Tuhan yang hilang? Bukan, saudara. Saya mau kita belajar apa arti kata prodigal gitu ya. Oke. Arti kata prodigal itu dari bahasa Inggris yang artinya mengeluarkan uang atau mengeluarkan harta atau mengeluarkan resources dalam jumlah yang sangat besar. Bukan hanya sangat besar, tetapi mungkin bagi sebagian orang melihatnya itu tidak patut. Atau bahasa Indonesianya itu sangat boros, saudara. Jadi saya kalau kasih judul tadi The Prodigal God, artinya kan berarti Tuhan yang sangat boros. Konotasinya kan sangat negatif, betul saudara ya? Kok Tuhan itu sangat boros? Jadi kita mau belajar pagi hari ini untuk mengenal Tuhan kita, apakah Tuhan itu Tuhan yang sangat boros? Saya mau tanya sebelum saya lanjut, siapa di sini merasa sudah memberikan hidupnya 100% untuk Tuhan? Coba angkat tangan. Ada 1-2 orang. Siapa yang merasa sudah memberikan separuh dari hidupnya kepada Tuhan? 50% lah. Loh, kok nggak ada? Yang di sini berapa? Antara 50-70? Yang 75 coba, yang 75. Yang kurang dari 50 coba angkat tangan. Yang kurang dari 50. Oh, ada 1 yang jujur, 2 yang jujur. Saudara yang tidak angkat tangan ini takut ya. Nanti kalau angkat tangan nanti salah gitu ya. Saudara, nggak ada orang bisa ngomong bahwa saya sudah berikan hidup saya 100% untuk Tuhan, itu nggak ada. Kenapa? Karena masih ada ego kita, daging kita, keinginan kita, kemauan-kemauan, ambisi kita yang kita masih simpan dalam kehidupan kita. Jadi kita ini nggak kasih 100% kepada Tuhan. Tapi saya coba mau tanya, Tuhan tahu nggak bahwa kita ini bukan orang-orang yang ngasih 100%? Menurut saudara tahu nggak? Tahu ya, Tuhan itu tahu kita ini tidak ngasih 100%, dia tetap berikan yang terbaik untuk kita, yaitu anaknya mati di kayu salib. Boros enggak Tuhan? Boros menurut saya. Tidak ada pengusaha yang mau investasi kalau investasinya rugi, saudara. Kecuali orangnya sangat boros. Tuhan itu tahu dia kasih investasi, baliknya cuma 25%, baliknya cuma 30%, bahkan mungkin ada yang baliknya cuma 10%. Saudara. Tapi Tuhan tetap kasih yang terbaik di dalam hidup kita. Tuhan itu Tuhan yang sangat boros. Setuju? Sekarang setuju ya? Tuhan itu sangat boros ya? Kalau saudara jadi penasehatnya Tuhan, Tuhan kasih tahu, saudara kasih tahu apa sama Tuhan? Gak usah. Tidak usah dibelani mati untuk orang-orang ini. Itu orang-orang ini tidak memberikan yang terbaik. Tapi tetap Tuhan di dalam kemahatauannya, dia tetap berikan yang terbaik. Tuhan itu Tuhan yang sangat boros. Mari kita lihat dari Roma 2. Roma 2 ayat 4 sampai ayat 5. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Saudara, firman ini mengatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Artinya Tuhan itu kaya dalam kemurahan. Maka Rasul Paulus menanyakan, apakah kita ini mau menganggap sepi apa yang Tuhan sudah berikan? Maukah kita ini menganggap sepi kelapangan hatinya, kesabarannya terhadap kita? Tahu nggak kita ini bahwa semua ini Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk menuntun kita kepada pertobatan. Tujuannya adalah supaya kita itu bisa kembali kepada Dia. Ketika Tuhan itu memberikan anaknya mati di kayu salib, meskipun Dia tahu kita belum memberikan 100%, tapi semua kemurahan yang Tuhan berikan, kelapangan hatinya, tujuannya supaya membawa kita ini kepada pertobatan, kepada relasi yang dibangun ulang.
Tujuannya bukan supaya orang Kristen itu diberkati, tujuannya bukan supaya kita ini jadi tenar, tujuannya bukan supaya kita ini jadi sukses, bukan. Tapi yang paling utama adalah menuntun kita ke dalam pertobatan, kepada relasi yang dipulihkan anak dengan Bapa. Itulah tujuan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Semua orang itu merasa dirinya sudah berkorban, saudara. Saudara tahu hari Minggu seperti ini banyak orang kan jalan-jalan, saudara datang di gereja. Kita merasa, wah aku ini lebih baik daripada orang-orang yang tidak mau ke gereja. Mungkin ada teman-teman kita yang sudah dulu ke gereja, sekarang sudah tidak mau ke gereja. Terus kita merasa, aku ini lebih baik dari mereka. Ada orang merasa aku sudah memberi banyak kepada Tuhan. Ada orang yang merasa aku sudah melayani setiap minggu, aku sudah berjerih lelah banyak untuk Tuhan. Saya mau beritahu, setiap apa yang kita lakukan, apa yang baik yang kita lakukan, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Tanpa kemurahan Tuhan nggak ada kerinduan kita untuk cari Tuhan, itu nggak ada. Firman Tuhan katakan nggak ada manusia yang baik, itu nggak ada. Nggak ada di dalam hati kita mencari hal yang baik, itu sebetulnya nggak ada. Bagaimana kita bisa punya keinginan, kerinduan untuk melayani, keinginan untuk memberi, keinginan untuk berkorban, hanya karena kemurahan Tuhan menuntun kita kepada pertobatan. Menyadari bahwa apapun yang kita lakukan, sebesar apapun pelayanan kita, semua hanya karena kemurahannya. Loh, kalau begitu kan berarti saya tidak usah ngapa-ngapain, Pak. Tidak usah melayani, tidak usah memberi, tidak usah repot-repot datang ke gereja, bukan seperti itu. Firman Tuhan katakan bahwa apakah kita bertekun dalam dosa supaya anugerah itu bertambah-tambah? Sama sekali tidak. Justru karena kita tahu ada anugerah, kita berusaha memberikan yang terbaik, meresponi anugerah, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kalau ada Tuhan taruhkan kerinduan untuk menginjil, mari kita menginjil. Kalau Tuhan taruhkan keinginan untuk melayani, mari kita melayani. Kalau Tuhan gerakkan kita untuk memberi, mari kita memberi. Meresponi kemurahan anugerah Tuhan yang diberikan di dalam kehidupan kita. Ada beberapa poin yang saya mau bagikan. Yang pertama, Tuhan itu murah di dalam memberikan mujizat. Tuhan itu gampang memberikan mujizat. Tuhan itu suka memberikan mujizat. Kok tidak ada yang amin, saudara? Kok tidak ada yang percaya rasanya? Ha? Saudara, Tuhan itu suka memberikan mujizat untuk anak-anaknya. Dia itu gampang untuk memberi. Mungkin kita bilang, masa sih Pak, saya ini berdoa, nggak pernah terima mujizat, nggak pernah menerima kebaikan Tuhan. Salah doa mungkin saudara. Atau salah alamat, jadi ngirimnya JNE-nya salah ke tetangga kita, jangan-jangan. Tuhan itu Tuhan yang suka memberi kemurahan di dalam diri anak-anaknya. Satu kali saya datang ke sebuah pelayanan, seorang ibu ini datang ke depan memberikan kesaksian, saudara. Dia bilang begini, teman-teman tahu enggak, saya ini kan beberapa bulan yang lalu, saya ini jatuh sehingga lutut saya itu cedera, saya nggak bisa jalan. Maka dari itu, saya sudah beberapa bulan nggak datang di persekutuan ini. Satu hari saya di rumah, saya teringat pengen makan babi kecap, dia bilang begitu. Saudara sudah makan pagi semua? Jadi si tante ini bilang, saya ini pengen makan babi kecap. Tapi saya mau pergi ke pasar beli babi, nggak bisa, kaki saya sakit. Jadi ya sudah, cuma kepingin aja. Kemarin saya ditelepon sama si A, dia bilang mau dijemput datang ke persekutuan. Tadi pagi saya dijemput, saudara, dia bilang begitu. Waktu dijemput saya dikasih satu rantang, tak buka isinya. Kok tahu? Dikasih tahu, saudara ya? Dikasih tahu atau pikirannya sudah ke sana terus semuanya. Saudara, dia bilang begini, nggak ada loh yang tahu saya pengen makan babi kecap. Tapi Tuhan itu luar biasa. Hal-hal kecil aja Tuhan perhatikan. Masa hal-hal besar Tuhan tidak kelihatan, saudara? Tuhan itu Tuhan yang baik, yang selalu memberikan kemurahan di dalam diri anak-anaknya. Awal tahun kami dapat undangan keponakan saya menikah di Hong Kong.
Jadi saya sama istri pergi ke sana ngunjungin untuk acara pernikahan keponakan saya. Pada waktu sampai di Hong Kong itu taksinya semua tua-tua, saudara. Lain sama negara-negara lain, kalau di Hong Kong taksi tua itu pasti sangat banyak. Jadi pada waktu kami di airport, saya itu menunggu antrian untuk dapat taksi. Kita lihat semua taksi ini kan sudah jelek-jelek semua, tahun-tahun 80-an punya taksi. Tapi di antara taksi-taksi yang jelek itu ada taksi-taksi yang baru. Modelnya lucu-lucu. Terus istri saya bilang begini, wah semoga dapat yang lucu, yang bagus itu ya. Kan gitu. Akhirnya kami ada 2 antrian, harusnya saya selalu dapat yang pertama, barisan kedua, baru dapat yang kedua. Pada waktu giliran kami, taksi yang jelek itu datang, dia tidak berhenti di depan saya, dia berhenti di sebelah, saudara. Loh, saya merasa ini kan hak saya, kok diserobot orang kan gitu ya. Saya sudah mau protes, istri saya bilang, sudahlah, tidak usah protes-protes, gak usah ngomel. Siapa yang saudara kayak saya, kalau tidak terima terus ngomel-ngomel, ayo coba angkat tangan, ayo. Oh ada yang ngaku kan gitu ya. Terus setelah itu taksinya pergi, saudara. Kosong sebentar, nggak ada taksi. Terus kemudian ada taksi masuk 1, berhenti di muka kita. Yang baik atau yang jelek? Yang baik, saudara. Terus kita bilang begini dalam hati, Tuhan itu Tuhan yang tahu. Tuhan yang tidak pernah salah. Tuhan yang kuasanya itu tidak terbatas. Dia yang memegang seluruh alam semesta ini. Dia tahu apa yang paling kita perlukan. Masa kita meragukan dia? Begitu nggak dapat yang kita mau, kita protes, ngomel, marah-marah. Tuhan itu Tuhan yang murah dalam hidup kita. Coba kita lihat ya. Di Lukas 17 ayat 11. Di dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ada berapa yang kena kusta, saudara? Ada berapa? 10. Kemudian orang kusta ini datang karena Tuhan Yesus ada di sana. Zaman itu orang kena penyakit kusta itu berat sekali, saudara. Pertama, ketika dia kena kusta, dia harus dipisahkan dari keluarga. Kalaupun dia baru menikah, dia tetap harus meninggalkan keluarganya karena nggak boleh campur orang kusta dengan orang yang tidak. Satu, penyakitnya secara sosial dianggap rendah. Dia harus memisahkan diri. Yang kedua, kalau orang kena kusta dianggap dia itu berdosa terkutuk. Maka dari itu untuk menyatakan dia itu sembuh atau tahir, bukan dokter tapi imam. Sehingga 10 orang ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh merasa hidupnya sudah terbuang. Kalaupun dia punya rumah baru, tidak bisa nempati, saudara. Kalau dia punya toko baru, dia harus meninggalkan semuanya. Pada waktu ada Yesus, semua semangat. Ini ada Yesus, kesempatan untuk disembuhkan, mengalami mujizat. Maka Tuhan kasih tahu mereka 10-10-nya, ayo pergi ke imam. Perlihatkan dirimu kepada imam. Orang itu biasanya kalau pergi ke imam, dia harus pastikan dia sembuh dulu, baru dia pergi ke imam. Ini orang-orang ini lihat semuanya penuh kusta, disuruh pergi ke imam. Tapi mereka merasa nggak ada salahnya untuk dicoba. Di dalam perjalanannya menuju ke imam, satu dengan yang lain mulai berteriak, kakimu kok sembuh ya? Tanganku kok sembuh ya? Semua luar biasa, seneng luar biasa, lompat-lompat, saudara. Kalau tadi 10-10-nya ada di sini nyanyi, dia lebih keras dari kita semua pasti. Saking senengnya, saudara. Tapi yang kembali kepada Tuhan Yesus ada berapa, saudara? 1. Yang disembuhkan? Yang kembali? 1. Yang sembuh? Yang kembali? 1. Ngenes, saudara ya, ngenes sekali. Saya mau tanya, saudara. Kira-kira pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta tadi, dia kira-kira di dalam kemahakuasaan, kemahatauannya dia, tahu enggak dia akan kembalinya 1, saudara? Tahu ya?
Kalau saudara jadi Tuhan Yesus, yang disembuhkan berapa? Ayo jujur, kalau saudara yang jadi Tuhan Yesus, yang disembuhkan berapa? Untung saudara bukan Tuhan Yesus. Nggak ada yang selamat kita di sini semua. Tuhan itu Tuhan yang sangat boros. Dia tahu satu yang kembali, tapi 10-10-nya dia sembuhkan. Dia nggak bilang yang ini nggak balik, nggak usah disembuhkan. Yang itu lupa sama aku, nggak usah disembuhkan. Yang itu minggu jarang-jarang datang, wis nggak usah diberkati. Yang itu doa malam sering nggak datang, wis nggak usah diberkati, nggak usah didengerin. Tuhan tidak seperti kita, saudara. Dia Tuhan yang murah dalam memberikan kebaikan. Itu yang kita perlu sadar. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau hari ini kita datang, kita merasa Tuhan tidak dengar doa kita. Kalau kita merasa Tuhan itu melupakan kita, jangan sampai kita simpan pikiran itu. Tuhan itu Tuhan yang baik. Bahkan orang-orang yang tidak kembali pun Tuhan sembuhkan. Satu kali tahun COVID mulai tahun berapa saudara? 2019 ya. Akhir-akhir itu ya, 2020 itu yang sangat seru-serunya itu ya. Di grup-grup banyak teman-teman yang dipanggil Tuhan itu ya. Jadi bulan Juli itu COVID Delta itu lagi merebak. Terus kita dengar si A mati, si B mati gitu ya. Oksigen kekurangan, rumah sakit penuh, orang masuk rumah sakit antri nggak bisa masuk. Jadi setiap kita semua kan tinggal di rumah, betul ya. Pakai masker, saya perhatiin di sini yang pakai masker cuma beberapa orang. Yang lain pasti kayak saya kalau sekarang disuruh pakai masker sesek, nggak bisa napas. Tapi zaman itu saudara ingat nggak kita pakai masker double 2? Bisa napas ya? Bisa ya. Zaman itu semua orang pakai masker 2 karena nggak mau ketemu Tuhan Yesus, saudara. Termasuk yang bilang cinta Yesus juga nggak mau cepat-cepat ketemu Tuhan Yesus. Saya di rumah siang itu sama anak-anak semua di dalam rumah. Saya ini kan jualan tanaman, saudara. Jadi orang sopir saya masuk, dia bilang, Pak ada orang di luar mau beli tanaman, ibu-ibu, tapi nggak mau turun dari mobil. Ini kan bulan Juli waktu Delta lagi rame-ramenya itu yang paling seru, saudara ya. Terus saya keluar pakai masker berapa, saudara? 2. Saya lihat ibu itu pakai masker juga 2 di atas mobil. Dia bilang, Pak saya mau beli tanaman. Saya bilang, oh iya Bu. Tapi saya nggak mau turun, dia bilang. Oh dia takut mati juga berarti kan ya. Dia takut mati, dia nggak mau turun. Saya bilang, terus gimana belinya Bu? Saya bawa tukang kebunnya jauh naik motor, saudara. Dia naik mobil, dia bilang tukang kebun saya lihat ke dalam nanti foto kirim saya WA, saya pilih dari WA. Oh iya Bu, orangnya keliling sama saya tukang kebunnya, dia lihat di WA, mungkin karena fotonya kurang bagus nggak jelas. Terus saya bilang begini sama ibunya, Bu, ini kan udara terbuka, ibu pakai masker double 2, saya pakai double 2. Menurut penelitian kita jaga jarak tidak lebih dekat dari 2 meter, harusnya aman Bu. Akhirnya dia turun, saudara. Keliling sebentar aja, dia pilih 3 pot. Setelah 3 pot dia tanya gini, Pak saya perlu 3 ini Pak. Tapi kirimnya Bapak bisa enggak disimpankan dulu, dikirim bulan Desember. Ini bulan apa saudara tadi dia datang? Bulan Juli ya, bulan Juli dia minta dikirim Desember. Saya penjual cuma tanya gini, bayarnya kapan? Nanti malam saya bayar, dia bilang. Oh bisa, Desember saya kirim Desember, saya bilang begitu. Setelah dia pulang saya mulai berpikir, ini ada ibu di tengah-tengah COVID Delta, dia takut mati, tapi dia datang beli tanaman untuk bulan Desember. Nggak masuk akal saudara ya. Harusnya dia keluar itu kalau beli obat di apotek masuk akal. Ke supermarket beli makanan masuk akal. Beli tanaman untuk Desember itu tidak masuk akal kecuali kita punya Tuhan yang sangat murah hati. Amin, saudara. Tuhan itu bisa mengatur, menunjukkan bahwa Dia Allah yang berkuasa. Seringkali kita meragukan apakah Tuhan kita itu Tuhan yang hebat. Seringkali kita meragukan apakah Tuhan itu Tuhan yang baik di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk mengenal Dia. Dia Bapa yang sangat baik.
Satu kali setelah pelayanan saya cerita tentang mujizat-mujizat Tuhan. Ada seorang teman ahli teologi, saudara. Dia datang sama saya, dia bilangnya begini, Cip, kamu tahu enggak, kalau mujizat itu ada langkah-langkah teologisnya untuk kita mendapatkan mujizat. Enggak ada ceritanya berdoa Tuhan kasih, nanti Tuhan kasih, cek gampangnya gitu. Dalam hati saya cuma bilang, untung aku enggak tahu. Kalau aku tahu enggak dapat banyak mujizat. Karena enggak tahu itu, saya cuma tahu Tuhan itu Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang berkuasa. Akhirnya saya mulai menuliskan di HP saya. Bahasa Prancisnya itu ketepaan-ketepaan. Tahu ketepaan, saudara ya? Ketepaan-ketepaan yang Tuhan lakukan dalam hidupku. Saya tulis. Setiap kali terjadi satu ketepaan saya tulis, saudara. Tambah lama, tambah panjang, tambah lama, tambah panjang. Satu kali nanti saya khotbah khusus ketepaan aja, saudara ya. Tapi tidak ada ayatnya bilangnya sesat nanti. Saudara, ketika hari-hari saya lagi nggak baik, ketika saya mulai ragu, saya mulai membaca lagi semua ketepaan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saya. Mengingatkan Dia Bapa yang baik. Mengingatkan saya Dia Bapa yang berkuasa. Mengingatkan saya Dia Tuhan yang nggak pernah salah. Dia yang pegang hidupku. Dia Bapa yang begitu murah. Mari kita mengejar Tuhan, bukan mengejar mujizatnya. Saudara, mujizat itu luar biasa, kebaikan Tuhan itu luar biasa. Tapi kalau kita hanya dapatkan mujizatnya, kita cuma dapatkan kebaikannya, kita kehilangan yang paling berharga, yaitu mendapatkan Dia sendiri. Kalau saudara dapatkan banyak mujizat, tapi kehilangan Tuhannya, kita kehilangan segala-galanya. Tapi kalau kita dapatkan Tuhannya, kita dapatkan segala-galanya. Mari hari ini kita membuat satu keputusan, aku akan mencari Tuhan dengan segenap hati. Hal-hal baik datang, hal-hal buruk datang dalam hidupku, asal aku dapatkan Tuhan, aku dapatkan segala-galanya. Yang kedua, Tuhan itu Tuhan yang panjang sabar. Tuhan itu sangat membenci dosa, tapi Dia sangat mengasihi kita. Amin. Tuhan sangat benci dosa, tapi Dia sangat sayang sama kita. Dia itu Tuhan yang panjang sabar. Seringkali kalau kita disakiti, kita pengen membalas orang yang menyakiti kita. Tapi orang Kristen kan nggak boleh untuk membalas orang yang berbuat jahat sama kita. Jadi kita berdoa supaya dia dihukum Tuhan. Betul, saudara? Tak dongakno supaya dia apes, supaya dia dihukum. Ayo, siapa yang pernah kayak gitu? Kalau saya marah, saya ya kepengen gitu. Semoga api turun dari langit menghukum engkau, kan gitu ya. Bukan aku yang bales, tapi Tuhan, kan gitu. Saudara, percuma doa kayak gitu karena Tuhan tidak akan jawab kok. Karena Dia Tuhan yang panjang sabar. Dikatakan kemurahannya, kelapangan hatinya, itu tujuannya untuk membawa kita datang kepada pertobatan. Tuhan itu mau supaya kita ini kembali kepada Dia. Waktu Yunus diutus ke Niniwe, kenapa Yunus tidak mau? Dia bilang percuma, nanti kalau disuruh bertobat, orang-orang itu bertobat, toh Tuhan tidak akan hukum. Nggak terima dia. Kegampangan kan gitu. Tapi itulah Tuhan kita. Tuhan yang murah dalam memberikan pengampunan. Tidak ada orang yang dosanya terlalu besar. Juga tidak ada orang yang terlalu suci yang tidak butuh Tuhan. Setiap kita, apapun latar belakang kita, kita butuh Tuhan untuk diselamatkan. Kita butuh Tuhan untuk menebus dosa-dosa kita. Saya beberapa kali ke penjara, saya melihat, saudara, apa bedanya orang di penjara sama orang di gereja. Kalau orang di gereja itu diselamatkan, dia bilang puji Tuhan. Tapi sebenarnya orang di gereja itu kebanyakan kan orang baik-baik, betul saudara? Ada di sini yang tidak baik, coba angkat tangan. Ya, kan baik-baik semua kan? Tapi kalau orang di penjara, dia tahu dia tidak baik, saudara. Sehingga ketika dia diselamatkan, dia itu sangat besar sukacitanya.
Seringkali kita ini merasa gini, sak betulnya aku ya pasti masuk surga sih. Tapi ya kan kalau enggak percaya Tuhan Yesus kan kurang pas. Jadi ya percaya Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya di dalam hati kita, kecil kita ini kan orang yang baik-baik semua. Padahal enggak ada orang baik-baik itu, enggak ada. Firman Tuhan katakan tanpa Yesus setiap kita akan binasa, saudara. Saya enggak tahu kalau di HUB ini seminggu ada kebaktian berapa kali, Pak? Ada hari Minggu, ada hari apa lagi? Rabu, Kamis. Saudara semua datang ya, Rabu, Kamis. Atau cuma datang Minggu aja? 3 kali ya. Saya pergi ke Lapas Porong itu, saudara ya. Hari Senin ada kebaktian 2 kali. Hari Selasa ada kebaktian 2 kali. Hari Rabu ada kebaktian 2 kali. Hari Kamis ada kebaktian 2 kali. Hari Jumat ada kebaktian 2 kali. Sabtu ada pendalaman Alkitab. Minggu ada kebaktian. Lebih rohani yang di sana loh, saudara. Di gereja-gereja kalau di Surabaya, kalau di Malang kan rajin-rajinnya, di Surabaya tempat saya. Kalau Minggu datang sudah, Tuhan wis cuan, yang lainnya enggak usah. Orang-orang di penjara itu lebih rohani, tiap hari datang, saudara. Kita perlu tahu kita ini butuh Tuhan. Amin. Di Lukas 15 ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Cerita ini tentang cerita anak yang hilang. The Prodigal Son, judulnya di dalam bahasa Inggris. Harusnya yang betul adalah The Prodigal God. Tapi kenapa dikatakan The Prodigal Son? Anak yang boros, kan gitu ya. Dia menghambur-hamburkan hartanya. Ceritanya ketika anak bungsu ini mulai besar, dia ngomong sama papanya. Papanya ini kan kaya, dia bilang, Pak, aku minta bagianku, warisanku aku minta. Papanya masih sehat, dia sudah minta warisannya. Papanya pasti sedih memberikan warisannya, anak ini pergi, hidup berfoya-foya, mungkin dugem, main perempuan, main judi, narkoba, dan lain sebagainya, uangnya habis, saudara. Ketika uangnya habis, firman Tuhan katakan semua teman-temannya meninggalkan dia. Dan dia sudah nggak punya uang, dia lapar, dia mau makan, akhirnya dia cari kerja. Cari kerja nggak dapat, akhirnya dia dapat pekerjaan apa, saudara? Memberi makan ternak babi. Tugasnya adalah memberi makan babi-babi itu. Pada waktu dia memberi makan babi-babi itu, dia kemudian merasa lapar, akhirnya dia mencuri makanan babi untuk dia makan. Ketika dia makan makanan babi itulah dia sadar, saudara. Jadi kalau punya teman atau keluarga yang nggak sadar-sadar, ambilkan makanan babi, suruh dia makan, saudara. Ketika dia makan, dia sadar, terus dia bilang, orang di rumahku yang bekerja sama papaku, itu hidupnya lebih enak daripada aku. Lebih baik aku sekarang pulang, bukan supaya diangkat anak lagi, tapi supaya jadi pekerja aja di sana, sudah lebih daripada untung. Terus kemudian dia jalan pulang. Di dalam perjalanan dia kemudian mulai menghafalkan apa yang nanti aku harus katakan. Nah, itu yang dia akan katakan, Bapa, aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Engkau. Ampuni aku, tujuannya supaya dia jadi pegawai lagi di rumah bapaknya. Tapi ketika dia jalan pulang, dan dari jauh sudah kumuh, bajunya lusuh, baunya bau babi, saudara. Loh ya kan, kumpulnya babi setiap hari, saudara. Dia lusuh pulang, mungkin karena baunya itu dari jauh, bapaknya sudah kok ada bau-bau gak enak. Dia lihat anaknya balik, saudara. Dulu pergi, wah di jel gitu, pulang sudah awut-awutan, saudara. Saudara bisa bayangkan, ini kan sudah kumus-kumus, sudah gak berapa lama, tidak mandi dia pulang. Bapaknya, firman Tuhan katakan ketika dia lihat anaknya, bapak ini berdiri, kemudian berlari, merangkul anaknya.
Dia nggak bilang, kotor kamu mandi dulu. Enggak, saudara. Terus nggak pakai disuruh, dia rangkul anaknya. Dia panggil bujangnya. Ambilkan jubah yang baru. Ambilkan cincin, pakaikan cincin. Kasih kasut yang baru. Potong sapi, ayo barbekyuan rame. Dia bikin pesta, saudara. Dia nggak tanya, uang yang tak kasih sekarang mana? Mobil yang tak kasih sekarang mana? Tanah yang tak kasih sekarang ada di mana? Nah, kamu tidak percaya, dulu sudah tak kasih tahu. Nggak ada kuliah, saudara. Yang ada cuma sayangnya Bapak kepada anak ini. Sebesar itulah sayangnya Bapak kepada setiap kita. Dia nggak tanya yang lalu-lalu. Dia rangkul anaknya, dia adakan pesta. Ketika kakaknya kembali, firman Tuhan katakan, kakaknya tanya, ada apa itu rame-rame? Dijelaskan bahwa papanya menerima anaknya yang hilang, adiknya sudah kembali. Kakaknya marah. Bahkan ketika disuruh masuk ke dalam pesta, dikatakan dia tidak mau masuk di dalam pesta. Undangan sudah banyak, dikatakan bapaknya keluar, memohon-mohon supaya kakaknya mau masuk. Tapi kakaknya nggak mau masuk. Bapak itu hatinya sayang sama anak-anaknya. Sebesar itulah sayangnya Tuhan kepada setiap kita. Kalau kita masih meragukan dia Bapa yang sayang kepada setiap kita. Masalahnya kita punya Bapa yang murah hati, kita punya Bapa yang begitu besar kasihnya. Apakah kita juga murah hati, apakah kita juga besar kasihnya? Kalau kita lihat seorang anak, kita bilang, lucu loh ya, cantik kayak mamanya. Betul saudara ya? Nggak ada yang bilang, loh kamu ganteng loh, kayak tetanggai. Kan nggak pantas kan gitu ya. Nah kalau sekarang kita di sini siapa anaknya Tuhan Yesus? Coba angkat tangan saudara. Kalau saudara nggak murah hati, juga nggak panjang sabar, terus saya mau tanya, kita ini anaknya siapa sebetulnya kan gitu ya? Kan kita harus mencerminkan orang tua kita. Tuhan itu begitu besar kasihnya. Saudara tahu enggak di mana tempat paling banyak orang sakit hati? Enggak usah bisik-bisik yang keras, enggak apa-apa. Di mana? Di gereja. Loh keliru, ini anaknya siapa semua di sini ya? Anaknya siapa? Saudara, nggak ada pembunuh di gereja itu jarang saya ketemu pembunuh. Mantan pembunuh jarang. Pemerkosa jarang. Bandar narkoba ada tapi jarang. Tapi gereja itu dipenuhi dengan orang sakit hati. Yang di Surabaya. Penuh dengan orang sakit hati. Ke gereja mau ke sini tidak jadi wis ketemu dek aku tak di sini aja. Kita saling menghindari. Orang tidak banyak gini aja loh, sakit hati satu dengan yang lain. Kalau ketemu saling ngerasani satu dengan yang lain. Saudara, hari ini saya merasa Tuhan mau bereskan hati kita. Satu kali ada satu badan misi yang mengirimkan misionaris ke Papua Nugini. Dari kontrak yang diberikan untuk melayani, semua rata-rata pulangnya lebih awal. Kalau kontraknya 5 tahun, 2 tahun harus pulang, setahun setengah sudah kembali. Kemudian mulai disurvei, kenapa kok para misionaris itu pulang lebih awal? Saya tanya beberapa orang, ada yang jawab, makanannya nggak enak di hutan. Apakah pada waktu mau berangkat, nggak tahu bahwa di hutan itu memang makanannya lebih nggak enak. Ada yang bilang di hutan nggak ada wifi-nya Pak, jadi nggak bisa internetan. Apakah sebelum berangkat nggak dicek dulu wifi-nya pakai apa di sana? Pakai IndiHome atau pakai apa mungkin kan gitu. Sekarang ada Starlink kan gitu ya saudara ya. Ada yang bilang kesepian Pak di sana. Saudara, orang mau jadi misionaris pasti sudah tahu hidup itu pasti sepi. Betul nggak saudara? Ada yang bilang orangnya di sana mohon maaf hitam-hitam menakutkan. Loh apakah nggak tahu kalau mau pergi ke sana itu orang yang mau dimenangkan itu memang warna kulitnya hitam. Tahu kan gitu ya. Terus apa kira-kira penyebab terbesar misionaris pulang lebih awal? Ketika dikeluarkan surveinya mengerikan saudara. Yang pertama, tidak tahan dengan sesama misionaris.
Kok melongo semua, saudara? Kok melongo semua? Kenapa Kristen tidak bisa maju-maju? Karena orang Kristen tidak suka sama orang Kristen. Gereja nggak suka sama gereja lain. Kita hanya bisa ngomongkan jeleknya yang lain. Hati kita itu penuh dengan kemarahan, hati kita ini penuh dengan tidak terima, hati kita ini berusaha merendahkan yang lain. Mari kita belajar, kita punya Bapa yang kasihnya itu tidak terbatas. Yang ketiga, kalau kita tahu kita punya Tuhan yang murah hati, kalau kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang panjang sabar, maka kita harus memberitakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita ini dipanggil untuk menjadi pembawa kabar baik. Mari kita bereskan hati kita supaya kita bisa menjadi saluran yang efektif untuk menyampaikan berita baik kepada orang lain. Bagaimana kita bisa menyampaikan kalau Tuhan itu murah, kalau kita nggak mau murah hati? Bagaimana kalau kita bisa menyampaikan bahwa Tuhan itu mau mengampuni mereka, kalau kita pun diikat dengan kemarahan, kepahitan yang tidak berhenti, sehingga kita nggak bisa mengasihi orang lain. Mari kita belajar untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang di sekeliling kita. Ada orang-orang dipanggil jadi misionaris, ada orang-orang memang di training jadi penginjil, tapi setiap kita dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Kita bekerja dimanapun, kita punya kesempatan untuk berbagi tentang kemurahan Tuhan. Satu kali saya diberitahu oleh teman kantor saya, salah seorang karyawan kami itu anaknya sakit. Usianya kurang dari 2 tahun, anaknya masih kecil, muntaber, saudara. Panas badannya tinggi, awal-awalnya tidak bisa buang air juga, saudara. Tidak bisa buang air, panas badannya tinggi, kalau makan dia muntah-muntah. Dibawa masuk ke salah satu rumah sakit swasta besar di Surabaya, masuk di UGD-nya, beberapa hari di sana, pengeluarannya banyak, dia sudah tidak sanggup lagi. Dikeluarkan, dibawa ke rumah sakit yang bisa BPJS. Dibawa ke rumah sakit tersebut cukup besar, dibawa ke UGD-nya, kemudian diberitahu bahwa anak ini tidak bisa ditangani di rumah sakit tersebut, dirujuk langsung ke Dr. Sutomo. Jadi dia pergi ke Dr. Sutomo karena BPJS antriannya panjang. Teman saya bilang, sampai sekarang ini Ko Cipto dia tidak dapat kamar, masih nunggu kamar untuk anaknya, baru bisa ditreatment. Saya tanya, karena teman ini, karyawan ini belum seiman sih, saya tanya apakah mau didoakan, tidak. Dia bilang nanti tak sampaikan. Sorenya saya dapat WA dari karyawan ini, dia bilang anak saya sudah dapat kamar, Pak. Saya tanya apakah keadaannya oke, apakah mau didoakan. Dia bilang boleh, Pak. Orang kalau sudah kepepet, tidak ada jalan, tidak tahu mau apa, kalau mau didoakan pasti terbuka. Saya sama istri, sama kongsi saya bertiga, kami ke Dr. Sutomo. Masuk ke sana, ke kamarnya dia, saya lihat anaknya begitu kurus, karena setiap kali makan muntah-muntah, berusaha untuk diinfus. Istri saya ini suka anak, jadi selalu berusaha gendong. Tapi ketika datang pada waktu itu kan pakai masker, dikira suster mau suntik, anaknya enggak mau, kan gitu. Akhirnya kami berdoa, saya cuma bilang mau enggak berdoa. Terus kami berdoa sebentar, saudara. Enggak pakai puji-pujian, saya juga enggak bisa nyanyi. Jadi sudah berdoa begitu saja, saudara. 5 menit selesai berdoa, kami pamit pulang. Besoknya saya WA, bagaimana anaknya? Dia bilang sudah baikan, Pak. Sudah bisa minum, makan sedikit-sedikit, sudah tidak muntah. Siangnya dia WA, anaknya sudah bisa buang air. Dia WA, anaknya temperaturnya sudah turun. 2 hari kemudian sudah bisa pulang. Masuk rumah sakit lagi, kami diberi kesempatan untuk mendoakan lagi. Saudara, untuk mendoakan tidak perlu teologi macam-macam, saudara. Kita datang aja, kita bawa Yesus bersama-sama dengan kita. Tidak perlu ahli untuk mendoakan, tidak perlu titel pendeta untuk bisa mendoakan. Datang aja,
kita tawarkan, kita beritahukan tentang Yesus. Saya percaya Dia penyembuh yang luar biasa. Pakai kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau engkau bekerja di perusahaan, itulah ladang misimu. Kadang kan kita pengen, mau pergi ke ladang misi yang mana? Yang paling gampang di tempat di mana kita ditempatkan. Di sana jadilah terang, jadikan ladang misimu. Oke, ini saya foto. Ada yang bisa nebak? Ini siapa Encik ini, saudara? Ini orang sangat terkenal. Nanti saudara bisa lihat ya saudara ya di Google, namanya Asyang di Pontianak, kopinya legend. Semua menteri ke sana, Panglima ABRI, kalau datang ke sana foto, dia tidak pernah pakai baju, saudara. Mau itu siapa Erick Thohir, mau siapa foto sama dia nggak pernah pakai baju. Ya kayak gini aja. Saya waktu itu pelayanan, saya datang jam 6 pagi ke sana. Jam 6 pagi, saudara ya. Sampai sana, turun dari Grab, saya ditanya gini sama pelayannya. Saya datang sendirian. Bapak sudah reserve belum? Jam 6 pagi, mau ngopi, sudah reserve belum? Belum. Sik tak carikan meja. Penuh semua mejanya, ratusan orang. Saya akhirnya dapat diselipkan di salah satu meja hanya untuk minum kopi. Kemudian saya foto sama dia. Sebetulnya saya mau buka baju juga, tapi perutnya kalah sama dia. Jadi enggak jadi. Saya six pack, dia family pack, saudara. Saudara, kalau saudara nanti pergi Pontianak, kira-kira saudara datang ke tempat itu enggak, saudara? Semudah itulah kita memperkenalkan Yesus kepada orang-orang di sekeliling kita. Kan enggak perlu rumit-rumit, saudara. Saya nggak perlu tahu dia lahir di mana, usianya berapa. Saya tunjukkan foto ini aja, saudara sudah langsung tertarik lihat perutnya, kan gitu ya. Kok bisa sampai dia legend, menteri pun mau foto dengan encik-encik yang tidak pakai baju ini. Saudara, kita memperkenalkan tempat kuliner yang baru, semangat. Datang ini, enak nasi campuri babi, enak. Kita cek semangat. Alangkah indahnya kalau kita semangat seperti itu memperkenalkan Yesus kepada orang-orang sekeliling kita. Tidak ada yang sulit, saudara. Asal kita mau memperkenalkan Dia. Satu kali saya ini ditelepon. Sekian tahun yang lalu saya ini ditelepon di tengah-tengah musim hujan. Waktu itu musim hujannya sangat deras. Tiap hari hujan deras. Jam 11 siang saya ingat telepon saya bunyi. Kemudian saya ditelepon oleh salah seorang pembeli saya jual tanaman, dia kalau beli itu belinya banyak, saudara. Seorang wanita kalau beli dia belinya banyak karena dia kaya. Yang luar biasa meskipun dia wanita, dia kalau beli banyak jarang nawar. Itu mujizat, saudara ya. Itu termasuk mujizat yang Tuhan sediakan. Jadi begitu dia telepon, saya lihat namanya di telepon, saya sudah bilang puji Tuhan, kan gitu ya. Dia tanya, Cip, nanti aku datang ke kebun jam 1 bisa enggak? Saya bilang bisa. Tapi pada waktu itu kan musim hujan, salah, jam 10 dia telepon. Tapi jam 11 itu hujan mulai turun, hujan angin, hujan sangat deras. Saya lihat keluar, wah ini berkat bisa hilang ini ya. Terus saya mulai berdoa. Saya bilang begini sama Tuhan dalam hati, Tuhan, orangnya kan mau datang jam 1. Lek isa jam 1 hujan berhenti, Tuhan. Enggak usah lama-lama karena kalau dia belanja cuma 15 menit, kalau bisa jam 1 sampai setengah 2 hujan berhenti. Tak kasih tahu Tuhan, siapa tahu dia enggak tahu, kan gitu ya. Tak ajari caranya untuk memberkati. Jam 11 dia telepon sama saya, Cip, di sini dia di daerah Perak. Di sini hujan deras, di daerahmu gimana? Hujan deras juga. Dalam hati saya sudah mau ngomong, saudara. Diatur hari lain aja ya. Tapi imannya dia lebih besar. Dia bilang begini, enggak apa-apa Cip, kita lihat nanti siapa tahu hujan berhenti, saya tetap datang. Enggak jadi ngomong, enggak usah. Tak pikir-pikir pembicara sama pembeli kok imannya besar pembeli kan gitu ya. Ya sudah ikut dia aja. Jam 12 dia telepon lagi. Gimana di sana? Masih hujan terus. Di sini juga hujan terus. Enggak apa-apa wis. Aku tak berangkat. Siapa tahu sampai sana hujannya berhenti, dia bilang.
Wah, puji Tuhan. Doa-doa Tuhan supaya hujannya berhenti. Jam 1 kurang 10, matahari keluar, hujan berhenti, saudara. Saya menunggu di kebun, hujannya berhenti, terang benderang. Saya bilang, Tuhan itu memang jamik, luar biasa. Belum saudara, enggak usah tepuk tangan, belum. Saya lihat mobilnya datang, Land Cruiser baru, saudara. Land Cruiser baru datang dari jauh. Saya udah tahu, wah, ibu ini datang terang benderang. Begitu Land Cruiser ini sampai di pintu kebun saya, saudara. Di tengah-tengah matahari yang terang benderang, itu hujan turun sangat deras, lebih deras dari tadi, saudara. Sungguh-sungguh deras, saya merasa tadi saya lupa nyocok jam ambek Tuhan rasanya, kan gitu ya. Hujan sangat deras, saudara. Saya pikir ini sudah pasti batal. Ibu ini pakai pakaian kantor, selalu pakai sepatu kulit. Terus hujannya deras. Ibu ini tetap masuk mobilnya, saudara. Keluar dia pakai payung lipat yang kecil itu, saudara. Ya, hujan angin, teleponnya lagi berdering, dia pegang HP sambil keliling hujan angin. Dia cuma keliling, tidak sampai 5 menit, saudara. Nggak sampai, hujan angin nggak perlu 5 menit. Dia cuma lihat keliling, tunjuk. Saya nggak tahu dia sempat lihat apa enggak, pokoknya tunjuk. Dia naik mobil, saudara. Dia naik mobil. Begitu dia naik mobil, kacanya diturunkan sedikit. Dia bilang begini, nanti di fax ya, totalnya berapa. Zaman itu kan pakai fax, saudara ya. Tolong di fax totalnya berapa, besok dikirim. Dia keluar, saudara. Begitu dia keluar, saya menangis. Saya bilang, tadi kalau matahari cerah, saudara kan sudah tepuk tangan. Tuhan itu luar biasa. Tapi saya belajar, kalaupun mau matahari cerah, kalaupun mau badai, kalaupun mau angin berhembus keras, kalaupun hujan itu tidak tertangani besarnya, kalau Tuhan itu mau memberkati kita, Dia Tuhan yang sanggup. Orang Aram mengatakan demikian. Orang Israel itu menang kalau di pegunungan. Kalau dia di dataran, orang Israel itu pasti kalah. Tuhan bilang, nanti aku kasih mereka kepadamu di dataran. Mereka perang lagi. Di dataran pun, Tuhan tetap berkuasa. Tuhan enggak cuma berkuasa di gereja, saudara. Di rumah dia juga Tuhan. Di tempat pekerjaan kita, Dia tetap Tuhan yang berkuasa. Mari kita buka hati kita percaya kita punya Tuhan yang sangat boros, yang sangat baik, yang sangat murah hati, yang sangat panjang sabar. Tuhan itulah yang kita mau beritakan kepada orang-orang di sekeliling kita. Siapa yang senang punya Tuhan yang luar biasa? Tepuk tangan untuk Tuhan. Saya undang para pemain musik, kita nyanyi satu lagu, tolong dipilihkan lagunya. Pernah nyanyi ini? Oke, lagu yang bisa aja. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru.
firman Tuhan katakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Biarlah hari ini kita bersama-sama membuat satu keputusan untuk membangun ulang relasi kita dengan Tuhan. Tidak ada yang lebih penting daripada hubungan kita dengan Dia. Semua yang kita boleh nikmati, semua yang kita boleh terima, kita boleh punyai dalam hidup kita, semua karena kemurahannya. Kalau hari ini kita semua bisa berkumpul, memuji Dia, mendengarkan kebaikannya, bukankah karena Dia lapang hati terhadap kita? Dia tidak memperhitungkan kepada kita pemberontakan kita. Dia tidak memperhitungkan kepada kita apa dosa-dosa yang kita sudah lakukan. Dia mengampuni kita dan menerima kita sebagai anaknya. Sebagai Bapa yang senantiasa menantikan anaknya untuk kembali. Pagi hari ini, kalau ada sakit hati, kemarahan yang kita simpan dalam hati kita, mari kita berikan pengampunan untuk orang-orang yang sudah melukai kita, menyakiti kita. Saya percaya ketika kita dibebaskan, kita akan menjadi saluran yang segar akan kasih Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kita. Jangan biarkan kepahitan itu terus mengikat kehidupan kita. Mari kita jadi orang-orang yang merdeka. Kalau engkau datang pada pagi hari ini, kau merasa hidupmu berat, ketahuilah Dia Bapa yang murah hati. Dia Tuhan yang sanggup memberikan berkat kemurahan di dalam dirimu. Dia Tuhan yang senantiasa membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-berkat di dalam keluargamu. Biarlah pagi hari ini Tuhan memberkati engkau, keluar masukmu. Setiap apa yang kau pegang, Tuhan jadikan berhasil. Biarlah engkau boleh merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan yang tidak pernah salah. Dia tahu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan memberkati engkau, menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Shalom. Atas nama GBI Hope kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Cipto. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Saya akan masuk ke dalam pengumuman. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang ingin memberikan persembahan, bisa mengambil amplop yang ada di depan Bapak Ibu Saudara dan memasukkannya ke kotak persembahan di pintu keluar setelah ibadah ini selesai. Kemudian untuk ibadah hari ini dapat diakses secara online, yang bisa diakses melalui link yang akan dibagikan di grup WhatsApp gereja kurang lebih jam 1 siang nanti. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan ini. Kemudian untuk hari Rabu diadakan doa malam pada jam 7 malam. Bapak Ibu yang ingin hadir dapat hadir 15 menit lebih awal. Dan kelas pendalaman Alkitab diadakan pada hari Kamis jam 7 malam. Kemudian untuk Komsel Dewasa Muda diadakan pada hari Sabtu jam 3:30 sore. Itu aja untuk pengumuman. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami ke hadirat-Mu. Kami sangat bersyukur atas semua kebaikan kemurahan hati-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami bisa memperoleh firman yang luar biasa daripada-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami terima hari ini bisa berakar kuat dalam hati kami, bertumbuh dan kami bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu Pak Cipto yang menyampaikan firman-Mu. Berkatilah ia, berkatilah pelayanannya, berkatilah kesehatannya, berkatilah keluarganya. Sehingga apapun yang dia lakukan bisa memuliakan nama-Mu selalu Tuhan.
Kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami Pak Hari. Berkatilah ia dengan kesehatan, berkatilah penggembalaannya, sehingga kami domba-dombamu semakin mengenalmu melalui penggembalaannya. Berkat yang sama juga untuk istri serta anak-anaknya Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh pelayan yang melayani, baik itu guru sekolah minggu, asyir, WL, semuanya Tuhan. Biarlah kami bisa melayani hanya demi namamu, hanya demi kemuliaan namamu. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat GBI Hope, baik yang hadir maupun yang belum bisa hadir. Kami percaya Engkau yang bekerja, Engkau yang menyertai setiap apapun yang kami perbuat dalam hidup kami. Engkau yang menjadikan kami berhasil, Engkau yang menyertai dalam setiap apa yang kami lakukan, baik itu studi maupun pekerjaan Tuhan. Engkau yang menyertai kami sehingga kami bisa memuliakan namamu Tuhan. Pakai kami selalu, jadikan kami alatmu untuk memperlebar kerajaanmu di muka bumi ini. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini, curahkanlah hujan pertobatan, lawatlah negara ini sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang dituai bagi namamu Tuhan. Kami juga berdoa bagi para pemimpin negeri ini, dari presiden, untuk presiden yang baru, dan semua jajaran pemerintahan, supaya mereka bisa memberikan keputusan terbaik hanya demi kesejahteraan rakyatnya saja Tuhan. Kami berdoa juga untuk persembahan kami, biarlah kami bisa memberi dengan hati yang tulus, dan persembahan ini bisa digunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sangat baik. Setelah kami akan pulang, kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan pertolongan dari Roh Kudus memampukan Engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerimanya sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.